Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, ulang. Kan nyaring. Mana suara pian? Ngantuk kah? Sudah belum? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita haturkan kehadiratnya Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita bersama di malam dan di tempat yang insyaallah diberkahi dan dirahmati oleh Allah. Mudah-mudahan dengan berkat hadirnya kita pada malam hari ini, Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu rahmat untuk kita semua. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa serta kesalahan kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala hajat dan keinginan kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara tentang hari kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, banyak hal yang akan kita dapatkan ketika kita berhadir ke tempat seperti ini. Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi, pengarang daripada Simtud Durar yang tadinya kita baca dan kita dengar, maulid yang beliau karang, itu Habib Ali Habsyi mengatakan masyi kama majma'il maulid yujallil qurub, zawagat taubatik ya al-asi idza batatu, zawagat aubatik ya syarid idza bata'u, dzal jama' la syakka tughfar buh jami'udz dzunub. Habib Ali berkata dalam syair beliau, dikatakan bahwasanya tidak ada perkumpulan yang lebih baik daripada perkumpulan yang dibaca maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bagi kalian orang-orang yang ahli maksiat, bagi kita orang-orang yang ahli maksiat kepada Allah, datanglah ke majelis itu karena pintu ampunan Allah terbuka lebar bagi orang yang hadir di dalamnya. Dan wahai kalian orang-orang yang selama ini lalai daripada rahmatnya Allah, datanglah ke majelis yang dimana dibacakan maulidnya Rasulullah, maka rahmat Allah pun kalian akan mendapatkannya, kata Habib Ali Habsyi. Karena kata Habib Ali pun mengatakan, tidak diragukan lagi bahwasanya tempat yang dibacakan maulidnya Nabi Muhammad SAW akan Allah bukakan pintu taubat, akan Allah bukakan pintu rahmat, dan kalian akan kembali pulang dalam kampung dalam keadaan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi pun pernah berkata, orang yang bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan duduk, maka tidak bangun orang tersebut, tidak berdiri orang tersebut, kecuali seluruh dosa serta kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan berkat hadirnya kita pada malam hari ini, Allah ampuni segala dosa serta kesalahan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita harus merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad? Kenapa kita harus merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad? Jawabannya simpel. Supaya kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad di hari kiamat, dan Allah masukkan kita ke dalam surga bersama Nabi Muhammad. Kalau ada orang yang bertanya, mana dalilnya? Mana dalil daripada kita harus merayakan hari kelahirannya Nabi Muhammad SAW? Jawabannya, dikisahkan bahwasanya ketika Nabi Muhammad SAW itu dilahirkan ke muka bumi, itu Nabi Muhammad ketika dilahirkan, berita Nabi Muhammad lahir itu disampaikan oleh satu orang budak perempuan namanya Sayyidah Suwaibah. Namanya siapa? Suwaibah. Suwaibah ini adalah budak perempuan daripada Abu Lahab. Abu Lahab adalah paman Rasulullah. Abu Lahab adalah pamannya Nabi. Kemudian Suwaibah ini mengabarkan kepada Abu Lahab, wahai Abu Lahab, keponakanmu sudah lahir.
dan keponakanmu tersebut berjenis kelamin laki-laki. Kenapa ulun terangkan berjenis kelamin laki-laki? Karena di zaman jahiliyah, di zaman itu ketika Nabi Muhammad dilahirkan, di zaman itu perempuan apabila melahirkan seorang anak perempuan itu merupakan satu aib bagi keluarga mereka. Jadi di zaman jahiliyah apabila seorang ibu melahirkan anak perempuan itu bagaikan aib yang luar biasa bagi keluarga mereka. Itu di zaman jahiliyah. Bahkan tidak banyak orang-orang yang apabila melahirkan anak perempuannya itu terkadang kadang-kadang digali tanah, itu anak perempuan dikubur hidup-hidup di situ, matikan di situ. Ada yang mohon maaf dibunuh dan segala macam. Karena apa? Karena mereka merasa anak perempuan itu hanya sebagai beban di zaman jahiliyah. Nah, ketika Abu Lahab mendengar daripada kabar budak perempuannya Suwaibah tadi, Abu Lahab itu bahagia karena mempunyai seorang anak laki-laki, keponakan laki-laki. Karena bahagianya Abu Lahab, apa yang dilakukan oleh Abu Lahab? Abu Lahab pun memerdekakan budak perempuan yang mengabarkan berita tadi. Dimerdekakannya. Karena apa? Karena senang atas kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Nah, kenapa ulun mengisahkan ini? Karena ternyata dikatakan bahwasanya Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib, pamannya Nabi Muhammad, Sayyidina Abbas, itu pernah bermimpi bertemu Abu Lahab. Pernah bermimpi bertemu Abu Lahab. Ketika bertemu dengan Abu Lahab di dalam mimpinya, Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib itu bertanya kepada Abu Lahab, "Ya Abu Lahab, apa yang Allah perlakukan kepada dirimu?" Kalau kita lagi flashback lagi, Abu Lahab itu orang yang paling senang apabila Nabi Muhammad menderita. Itu Abu Lahab. Abu Lahab itu memasang jebakan di muka pintu Nabi. Abu Lahab itu paling bahagia kalau Nabi Muhammad tersakiti. Itu Abu Lahab. Bahkan Allah Ta'ala laknat Abu Lahab untuk dikutuk Abu Lahab ini untuk menjadi penghuni neraka selama-lamanya. Apa dalam surah? Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Itu laknat Allah sudah. Gasan si Abu Lahab. Selamanya ada di neraka jahanam. Karena bakal keluar. Ketika itu, Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib ketika di dalam mimpi tersebut bertemu dengan Abu Lahab. "Wahai Abu Lahab, apa yang Allah Ta'ala lakukan kepadamu? Apa yang Allah Ta'ala berikan kepadamu karena engkau sudah menyakiti Rasulullah?" Jadi kata Abu Lahab dalam mimpi tersebut, "Allah memasukkan aku ke dalam neraka. Tetapi ketika Allah masukkan aku kekal di dalam neraka, Allah berikan aku hadiah. Setiap hari Senin Allah berikan aku rukhsah, tidak diadab itu Abu Lahab di hari Senin, dan Allah Ta'ala berikan mata air yang keluar dari sela-sela jarinya Abu Lahab untuk dikonsumsi Abu Lahab di hari itu." Nah, pertanyaannya, timbullah ada satu kalimat syair yang ajib menurut ulun. Kalimatnya gini, "Idza kana hadza kafiran ja'a dhammuhu, tabbat yadahu fil jahimi mukhallada, ata annahu fil yaumil isnaini daima, yukhaffif anhu lisururi bi ahmada, fama dhanna bi abadil ladzi tula umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhida." Dalam syair dikatakan, ini keadaan Abu Lahab aja yang durhaka kepada Nabi, penyiksa daripada Nabi, orang yang selalu menyakiti hati Nabi, yang dijanjikan Allah kekal di dalam neraka selama-lamanya. Di hari Senin Allah Ta'ala berikan keringanan karena di hari Senin hari kelahiran Nabi Muhammad, dan Abu Lahab senang atas kelahiran Nabi Muhammad. Lalu kata dalam syair mengatakan, lalu bagaimana keadaan seorang hamba yang apabila mereka beriman dengan Nabi Muhammad sepanjang hidup mereka, yang mereka mencintai Nabi Muhammad sepanjang hidup mereka, dan insya Allah mereka pun akan mati dalam keadaan membawa iman. Lalu bagaimana ganjaran mereka orang-orang pencinta Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita termasuk daripada golongan orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad SAW. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kalau kita berbicara bagaimana sifatnya Rasulullah, bagaimana sifat akhlaknya Nabi Muhammad, jelas tidak bisa kita ungkapkan semuanya di waktu yang singkat ini. Cuman yang jelas, ada beberapa akhlak Nabi Muhammad yang harusnya kita sebagai umat beliau mengikuti jejak langkah akhlak tersebut. Seperti contohnya, Nabi Muhammad ini memiliki kesabaran yang luar biasa. Nabi Muhammad tuh orangnya sangat penyabar. Nabi Muhammad itu apabila sesuatu yang menimpa beliau, hal yang menimpa beliau, orang menyakiti beliau, Nabi Muhammad sabar. Tapi kalau sudah hal tersebut
menyakiti agama Islam, maka tidak akan pernah ditemui manusia yang lebih marah daripada Nabi Muhammad SAW. Kalau berkaitan agama, Nabi Muhammad kada kompromi sama sekali. Tapi kalau kepentingan beliau dilecehkan orang, diganggu orang, disiksa orang, Nabi Muhammad santai aja. Tapi kalau masalah agama, Nabi Muhammad kada bisa santai. Karena Nabi Muhammad tuh orangnya penyabar luar biasa. Penyabar Nabi Muhammad tuh luar biasa. Bahkan dikatakan Nabi Muhammad itu pernah mencoba untuk berhijrah ke kota Taif. Ada satu kota di antara Mekah dan Madinah, itu ada kota namanya Taif. Di Taif itu Nabi Muhammad mencoba melakukan perjanjian atau mencoba melakukan membujuk orang-orang Taif supaya orang-orang Taif itu beriman dengan Rasulullah. Membujuk Nabi Muhammad dengan orang-orang Taif. Kenapa alasannya Nabi Muhammad membujuk orang Taif? Karena orang Mekah pada masa itu, umat Islam pada masa itu, sahabat-sahabat Nabi pada masa itu, mereka disiksa, disakiti oleh orang-orang kafir Quraisy. Banyak sahabat-sahabat Nabi yang lemah, mereka disakiti oleh orang-orang kafir Quraisy. Sebagai contoh, Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Bilal bin Rabah itu beliau dengan tanpa baju diletakkan di padang pasir yang panas. Ibu pernah ke Arab sudah? Belum? Belum pernah ke Arab? Ya mudah-mudahan kena ke Arab, insya Allah. Ke Arab mana dulu? Arab tuh banyak boy. Ya mudah-mudahan kena bisa umroh lah, insya Allah. Mudah-mudahan bisa umroh, berangkat haji atau berangkat umroh, insya Allah lah. Nah jadi gini, itu pasir panas, itu Sayyidina Bilal disuruh rebahan di situ. Bukan hanya di situ. Itu Sayyidina Bilal, badan beliau ditindihi pakai batu besar. Kalau pasir sudah dingin, baru Sayyidina Bilal itu dilepas. Setiap hari gitu. Boleh Sayyidina Bilal terhindar daripada siksaan tersebut dengan syarat harus keluar daripada agama Nabi Muhammad. Apa yang dipilih Sayyidina Bilal? Sayyidina Bilal tetap memilih beriman dengan Allah dan Rasulnya dan menerima siksaan yang berat tersebut. Contoh lain, sahabat yang lain. Ada satu keluarga. Ingat dipahami namanya lah, ingat baik-baik namanya. Seorang ayah namanya Yasir. Seorang anak namanya Ammar. Seorang istri dari ayahnya ini namanya Sumayyah. Ingat namanya lah. Ingat kira? Ini kan dulu tahun ini lagi. Ingatlah. Jadi abahnya siapa namanya? Yasir. Ibunya siapa namanya? Sumayyah. Anaknya namanya Ammar. Oke, baik. Tiga orang ini mereka budak. Dan mereka ternyata tiga-tiganya satu keluarga ini beriman dengan Allah dan Rasulnya. Lalu ketahuan daripada bos mereka, majikan mereka, tuan mereka, akhirnya mereka tiga-tiganya disiksa oleh majikan mereka. Siksaan yang pertama itu ditimpakan kepada ayahnya yang bernama Yasir. Mungkin ragu-ragu jawab, lajuin jawab. Abahnya siapa namanya? Yasir. Siksaannya ini ulun berikan contoh aja lah, ini ilustrasi. Jadi Yasir itu dibaringkan di tanah. Ini tangannya semua diikat. Tangan kiri, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri diikat. Ujung talinya, ini kan diikat. Ujung talinya itu diikatkan ke badan unta. Paham gak nih? Paham lah? Jadi ujung tali yang pertama diikatkan di badan unta. Ujung tali yang kedua diikatkan di badan unta. Sama di sini lagi. Di kaki kanan, kaki kiri. Kemudian ya bahasanya itu kronologisnya gini. Kayak ini awak sini itu sudah. Di bawah tanah kencang loh karena diikatkan ke punggung unta. Kemudian ketika ditanya lagi oleh majikannya, ketika ditanya oleh tuannya, apakah engkau beriman dengan Tuhan kami ataukah masih beriman dengan Tuhan Muhammad? Apa jawaban sih Yasir? Jawabannya adalah aku tetap beriman kepada Allah dan aku beriman kepada Nabi Muhammad. Itu unta itu dicambuk. Sehingga unta itu lari, sehingga tali itu menjadi kencang. Nah, jadi kencang kayak ini. Sampai dikatakan, guru-guru kami mengatakan, itu badannya itu terbelah jadi 4. Gitu. Seberat itu orang mempertahankan iman. Bukan hanya itu. Istrinya, siapa nama istrinya? Sumayyah. Menjadi orang wanita pertama yang mati dalam keadaan syahid dalam agama Islam. Wanita pertama yang mati syahid dalam agama Islam itu namanya Sumayyah. Bagaimana caranya? Ini mohon maaf, bukannya maksud jorok atau apa. Sumayyah itu diikat di tiang gitu.
Ditanya oleh si tuannya, apakah engkau beriman dengan Tuhan kami dan meninggalkan agama Muhammad? Apa jawaban Sumayyah? Aku beriman kepada Allah dan aku beriman kepada Nabi Muhammad. Apa yang dilakukan tuannya? Mohon maaf, ulun bukan maksud jorok atau apa. Memang karena guru-guru kami menjelaskan seperti itu. Sumayyah yang berdiri tersebut, itu mohon maaf, kemaluan beliau itu dimasukkan tombak sampai menembus ke leher sini. Jadi tombak itu dimasukkan dari kemaluan beliau sampai tembus ke leher sini. Untuk apa? Untuk mempertahankan iman di zaman itu. Kemudian, apakah Nabi Muhammad dengan melihat peristiwa seperti itu Nabi Muhammad diam? Jawabannya kada. Nabi Muhammad mencoba cari cara bagaimana sekira sahabat-sahabat ini terhindar daripada siksaan orang kafir Quraisy. Dengan cara apa? Nabi mencoba berjalan mencari koalisi, mencari teman untuk berpindah daripada kota Mekah menuju kota lain. Salah satu tempat tujuan Nabi Muhammad itu kota Taif. Ini kejadian ketika tahun 10 kenabian. Nabi Muhammad diutus menjadi Rasul. 10 tahun kemudian Nabi Muhammad mencoba untuk melaksanakan hijrah ke kota Taif. Bukan hanya itu, Bu, Pak. Di tahun ke-10 itu, pamannya Nabi, Abu Thalib, meninggal. 3 hari kemudian Sayyidah Khadijah, istri Nabi, meninggal. Bayangkan kayak apa perasaan Nabi. Abu Thalib itu pamannya Nabi, orang yang mengasuh Nabi. Setelah kakek Nabi wafat, Abu Thalib yang mengasuh Nabi. Orang yang melindungi Nabi di garis depan. Di antara orang-orang kaum Quraisy yang memusuhi Nabi Muhammad, itu Abu Thalib orang yang paling depan. Sedangkan Sayyidah Khadijah, orang yang melindungi Nabi dari dalam rumahnya. Abu Thalib meninggal dunia, 3 hari kemudian Sayyidah Khadijah meninggal dunia. Kayak apa kada hancur hati Nabi saat itu. Mencoba Nabi Muhammad untuk melindungi. Di situ Nabi Muhammad masih memikirkan umat beliau. Mencoba Nabi Muhammad melindungi umatnya. Mencoba untuk berhijrah ke kota Taif. Bukan sambutan yang baik yang diterima oleh Nabi Muhammad, tapi cacian yang disampaikan oleh orang-orang Taif kepada Rasulullah. Makian. Nabi Muhammad dikatakan penyihir. Nabi Muhammad dikatakan dukun. Kemudian bukan hanya itu. Nabi Muhammad dilempari orang pakai batu. Anak-anak kecil diperintahkan oleh orang tua mereka melempari wajah Nabi Muhammad menggunakan batu. Sampai dikatakan bahwasanya wajahnya Rasulullah itu basah dengan darah. Dan janggutnya Rasulullah itu berlumuran darah karena banyaknya batu yang mengenai wajahnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian keluar Nabi Muhammad dari kota Taif. Datang malaikatul jibal, malaikat gunung, menawarkan bantuan kepada Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, mereka orang-orang Taif sudah menyiksa pian hari ini. Ulun sebagai malaikat gunung menawarkan bantuan. Pilih Rasulullah, gunung yang mana pian mau ulun angkat, kemudian ulun hancurkan gunung tersebut di bawah kota Taif, di atas kota Taif itu. Apa kata Nabi? Lah, jangan. Allahumma gfir li qaumi fa innahum qaumun la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku karena mereka tidak mengetahui siapa aku sebenarnya. Itu Nabi. Dan Nabi berharap, kata Nabi, jangan engkau musnahkan mereka karena aku berharap suatu saat nanti keturunan ataupun anak cucu mereka percaya kepada Allah, beriman kepada Allah dan beriman kepadaku. Itu Nabi. Amun kita hari ini, boy. Pian ditawaki orang pakai batu. Hanya sebuting batu dah. Kada malaikat, belum lagi malaikat menawari pian sudah mangkat tangan pian. Ya Allah, hancurkan kota ini misalnya. Itu karena memang kita kesabaran kita tuh kada setebal kesabaran Rasulullah. Nabi Muhammad SAW memiliki kesabaran yang luar biasa. Setelah disiksa seperti itu, Nabi Muhammad masih mau mendoakan orang-orang di kota Taif. Subhanallah. Dan kalau kita berbicara kesabaran Nabi, harapan terbesar kita adalah mudah-mudahan kesabaran kita sebesar kesabarannya Rasulullah SAW. Kemudian kalau kita berbicara bagaimana sifat zuhudnya Rasulullah, Nabi Muhammad itu bukan orang yang cinta dunia. Nabi Muhammad itu kada pernah senang dengan dunia. Nabi Muhammad itu, kata Jarahami tadi, Nabi Muhammad itu rancak kelaparan. Kesian Nabi Muhammad itu. Rancak kelaparan. Kalau suka Abu Hurairah itu sudah jelas. Karena Abu Hurairah itu ashabus suffah. Ashabus suffah itu memang orang yang bukan pekerja. Karena mereka itu sebisa mungkin 24 jam hidup bersama Nabi. Itu ashabus suffah. Ashabus suffah itu, kalau Bapak hari ini ke Masjid Nabawi, ada makam Rasulullah di sini, Raudhah. Nah, di belakangnya itu ada satu bangunan sedikit tinggi daripada lantai, itu tempat ashabus suffah katanya. Jadi itu tempat ashabus suffah. Ashabus suffah itu ya pimpinannya kayak Sayyidina Abu Hurairah. Memang kada begawi dan segala macam. Dan fakta menariknya adalah yang kami dapat bahwasanya
Abu Hurairah itu baik Islamnya tidak selama Islam Sayyidina Abu Bakar. Kada selama Islamnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tidak seperti Utsman, tidak seperti Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Abu Hurairah itu, kalau lun kada khilaf, sekitar 5 atau 4 tahun sebelum Nabi Muhammad wafat, baru Sayyidina Abu Hurairah masuk Islam. Tapi, kenapa Abu Hurairah banyak mana hari ini dikenal orang? Karena waktunya sebisa mungkin 24 jam bersama Nabi Muhammad, kalau bisa lo dengan Nabi Muhammad. Bahkan pernah lu dapatkan bahwasanya Sayyidina Abu Hurairah itu kalau guring, kada di masjid. Guringnya di muka pintu rumah Nabi. Jadi kalau Nabi keluar rumah, Sayyidina Abu Hurairah itu standby mengikuti Nabi. Itu Sayyidina Abu Hurairah. Himmahnya dalam belajar itu luar biasa. Makanya Sayyidina Abu Hurairah, pian cari jadi kitab Sahih Bukhari, paling banyak sahabat yang meriwayatkan hadis Nabi, siapa? Sayyidina Abu Hurairah. Karena semangatnya belajar itu Abu Hurairah. Nah, kalau kita berbicara tentang bagaimana sifat zuhud Nabi, bagaimana sifat hebatnya Nabi dalam menahan daripada godaan dunia, Nabi itu kayak ini. Pernah, ini kita berkisah aja lah. Santai aja, pian, jangan tapi tegang, Bang. Santai aja. Santai, relax, pian, jangan tapi tegang gitu. Ngantuk kah? Kada? Ngantuk lah. Ulun gini ngantuk juga. Lu ngantuk juga sebetulnya. Cuman ya sabarlah. Sampai 10 menit lagi. 10 menit lagi. Jadi kayak ini. Ketika Nabi Muhammad SAW di peperangan, istilahnya ada peperangan namanya perang Khandaq. Perang Khandaq. Perang itu terjadi pada tahun ke-5 Hijriah. Nabi Muhammad membangun parit. Nabi Muhammad membangun parit. Parit itu selokan. Tapi ini bukan selokan biasa. Bukan selokan biasa. Tapi Nabi Muhammad membangun parit itu, selokan itu panjangnya sekitar 5,5 km. Selokan itu panjangnya 5,5 km. Lebar selokan itu mungkin sekitar 4 meteran lebih. Dalam solokannya itu sekitar 3-4 meter. Bisa dibayangkan? Bisa dibayangkan. Oke. Itu parit baik membangunnya kada pakai ini apa? Apa namanya nih? Apa? Eksa itu kada pakai ini. Tapi manual. Jadi sahabat Rasulullah itu membangun parit itu 3.000 daripada sahabat Nabi. 3.000 sahabat Nabi membangun parit sepanjang 5,5 km itu. Dan akhirnya terjadilah masalah ketika ada sahabat Rasulullah itu yang mengikat perutnya dengan batu. Karena kelaparan. Di zaman itu kerja makanan agak sulit gitu. Jadi perut beliau itu diikat dengan batu. Diikat pakai apa nih? Surban gini, diikat pakai batu. Nah, diikat pakai batu. Supaya apa? Supaya menahan lapar. Supaya menahan lapar. Ketika itu mereka mengadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, lihat ya Rasulullah, parut ulun dibukakan sini. Parut ulun beganjal batu ya Rasulullah. Ulun kelaparan. Jadi Rasulullah tertawa. Jadi sahabat ini bingung kenapa Rasulullah tertawa gitu. Karena ketika mereka melihatkan batu tersebut, Rasulullah pun membuka baju beliau juga dan memperlihatkan keadaan perut beliau. Sahabat itu punya satu batu diikat di dalam perut mereka, di perut mereka. Rasulullah ternyata 2 batu menempel di perut beliau. Karena Rasulullah lebih lapar dibandingkan mereka. Melihat kejadian itu, ada sahabat Rasulullah namanya Sayyidina Jabir bin Abdullah. Ada namanya Sayyidina Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah ini melihat kejadian tersebut, itu langsung bulik ke rumahnya. Betakun dengan bini Sidin. Biniku, ya ada apa? Ada makanan di rumah. Ada makanan di rumah. Cuman makanannya kada banyak. Cuman 1 sok gandum, cuman seini gandum. Gandum cuman seini. Kemudian 1 ekor anak kambing. Anak kambing tuh baik, paling kayak kucing tuh. Paling kayak kucing. Anak kambing tuh halus ya. Jadi jernya si Sayyidina Jabir, ya sudah biniku, masak ini semuanya. Aku kena mengiau Nabi Muhammad dengan beberapa orang sahabat supaya datang ke rumah kita jamu Nabi Muhammad makan. Karena Rasulullah tuh kesian kelaparan. Oke, jadi bini Sidin, siap. Bu, datanglah Sayyidina Jabir nih kepada Rasulullah. Datang ke situ, membisiki Rasulullah. Ya Rasulullah, ya. Bini ulun lagi memasak di rumah. Ini kenapa ulun berbisik juga? Jadi Rasulullah, bini ulun lagi memasak di rumah. Ulun memasak itu karena ada sedikit aja ya Rasulullah. Jadi pian bisa mengundang 1 atau 2 orang atau 3 orang kawan pian Rasulullah. Kita makanan ke rumah ulun. Tapi jangan berpadah dengan orang-orang yang lain. Karena makanannya kada cukup, kada banyak. Ya Rasulullah. Oke. Menjauh sedikit Sayyidina Jabir. Rasulullah naik ke atas batu. Naik ke atas batu gitu. Mengumumkan. Wahai kaum muslimin.
Saudara kalian Jabir bin Abdullah mengundang kalian semua makan di rumahnya. Hore, jadi gitu. Kenapa hore? Karena itu mereka kelaparan. Dan kalau ibu tahu, bapak tahu, berapa jumlah orang-orang yang menggali parit itu? 3.000 orang. Yang diundang Jabir cuman 3 orang. Yang diundang Rasulullah 3.000 orang. Jabir ini langsung, gimana ya? Gitu nih. Bepadah langsung buka, secepat mungkin buka ke rumahnya. Biniku, bahkan dikisahkan itu sebelum sampai rumah, Sidin sudah berkuciak. Biniku, tolong, gitu. Sampai di dalam rumah, kenapa ikan ini jadi bini Sidin? Rasulullah kadang mengundang 3 orang, tapi Nabi Muhammad mengundang 3.000 orang. Kayak apa aku kadang berkuciak? Santai jadinya bini Sidin itu cerdas. Santai aja Sidin. Pasti ada perkara yang mana perkara tersebut dari Nabi. Ya, jadinya Sayyidina Jabir. Sebelum aku balik, katanya Sayyidina Jabir, Rasulullah tuh membisiki aku dan memberi pesan. Ya Jabir, makanannya itu di bawah, di atas api, jangan diangkat ke bawah. Biarkan tetap di atas api sampai aku datang dan membagikan makanan tersebut. Ketika itu jar bin Sirin, oke, kalau perkara itu Nabi yang menyuruh, maka biarkan kita santai aja. Datang Nabi. Dilihat oleh Nabi, diaduk oleh Nabi, semua yang 3.000 tadi datang semuanya. Bayangkan Bian, lu jangan bisa membayangkan kayak apa banyaknya. Jadi 3.000 itu datang semua. Jadi Nabi Muhammad masuk 10 orang. Masuk 10 orang dihidangkan Nabi. Masuk 10 orang dihidangkan Nabi. Sampai 3.000 orang pulang ke Khandaq dalam keadaan 3.000 orang semuanya kenyang. Dari gandum satu mud dengan 1 ekor anak kambing. Semuanya makan dalam keadaan kenyang. Ini dikatakan ini salah satu mukjizatnya Nabi Muhammad SAW. Tapi ini jangan coba-coba kan Nabi. Biar pengantenan misalkan mau undang 5.000. Makanan gasan 5 orang kan kada cukup. Itu mustahil karena ini perkara Nabi Muhammad. Mukjizat Rasulullah memang seperti itu. Dan kalau kita berbicara bagaimana sifat zuhud Nabi Muhammad, bagaimana kelaparannya Nabi Muhammad, bagaimana Nabi Muhammad menolak akan dunia, dikatakan bahwasanya di tahun ke-6 atau ke-7 ketika Nabi diutus menjadi Rasul, ada satu peristiwa pemboikotan. Diboikot, Nabi Muhammad itu diboikot, diembargo. Nabi Muhammad itu kada boleh berdagang dengan orang-orang Quraisy. Orang Quraisy pun kada boleh memberi dagangan kepada keluarga Nabi Muhammad. Orang keluarga Nabi Muhammad kada boleh menikah dengan orang-orang Quraisy. Orang Quraisy pun kada boleh menikah dengan keluarga Nabi Muhammad. Pokoknya Nabi Muhammad diisolasi beserta keluarganya. Di saat itu, Nabi Muhammad tuh kelaparan luar biasa. Karena ada orang yang mau memberikan dagangan mereka kepada Nabi Muhammad. Bahkan dikatakan, diceritakan oleh guru-guru kami bahwasanya Nabi Muhammad itu pernah makan daun yang mana daun tersebut biasanya dimakan oleh unta. Sampai dikatakan mulut Nabi Muhammad ketika mengunyah itu, mulutnya Rasulullah itu berdarah karena itu daun berduri. Saking gerda lagi makanan yang bisa dimakan oleh Nabi Muhammad beserta keluarga beliau. Karena kasihan dengan Nabi Muhammad, Sayyidina Bilal bin Rabah punya ide. Sayyidina Bilal bin Rabah itu punya roti. Roti di Arab itu panjang-panjang, Pak. Jadi roti itu panjang, disimpan Sayyidina Bilal, mohon maaf, di bawah ketek beliau. Kenapa harus disimpan di bawah ketek? Karena kalau ini roti ketahuan untuk menjulung keluarga Nabi Muhammad, Sayyidina Bilal bakal disiksa lagi. Akhirnya apa? Akhirnya Sayyidina Bilal itu meletakkan rotinya di dalam ketek beliau. Dan ketika itu sampai roti tadi kepada Nabi Muhammad, ini roti diserahkan kepada Nabi Muhammad. Ternyata roti bekas katiak daripada Sayyidina Bilal bin Rabah yang memakannya adalah Rasulullah. Yang memakannya Sayyidah Khadijah binti Khuwailid. Yang memakan anak-anaknya Nabi Muhammad termasuk daripada Sayyidah Fatimah, anak daripada Nabi Muhammad SAW, makan roti bekas daripada keringat Sayyidina Bilal bin Rabah. Kalau Nabi Muhammad minta dunia, Nabi Muhammad akan diberikan dunia dan seisinya. Tapi Nabi Muhammad kada pernah minta dunia. Bahkan Nabi Muhammad berdoa, Allahumma ahyini miskinan, wa amitni miskinan, wahsyurni ma'azumratil masakin. Nabi Muhammad berdoa, ya Allah, hidupkanlah ulun dalam keadaan miskin. Ya Allah, matikan ulun dalam keadaan miskin, dan di hari kiamat kumpulkan ulun bersama orang miskin. Kita hari ini terbalik. Ya Allah, hidupkan ulun dengan kaya raya. Kada mau dengan doa Nabi, padahal itu doa sunnah loh. Kalau pengen berdoa itu bagus tuh. Hendak diijazahkan Habib selajur. Nyaman miskin bertahun-tahun biar. Cuman itulah Nabi.
Nabi Muhammad itu kada pernah memikirkan diri beliau seorang. Bahkan lah, ibu-ibu, tisu bang, paham, paus benar, paluhan dah. Bahkan dikatakan bahwasanya Nabi Muhammad ini Nabi lah. Nabi Muhammad itu kalau di rumah beliau ada duit, Nabi Muhammad tuh kada bisa tidur kecuali duitnya sudah hilang dari rumah Nabi. Maksudnya hilang itu sudah disedekahkan kepada orang. Kalau duit Nabi ada di dalam rumah, Nabi Muhammad kada bakal nyenyak tidurnya. Kalau kita terbalik loh. Kalau kita kada ada duit, kita kada mungkin tidur nyenyak gitu. Tapi Nabi Muhammad, ketika Nabi Muhammad ada duit dalam rumah, itu Nabi Muhammad kada pernah nyenyak tidur beliau. Sampai duit itu disedekahkan beliau terlebih dahulu, baru Nabi Muhammad itu nyenyak tidurnya. Makanya ulun sampaikan kepada pian semua, kalau hendak mengambil contoh suri tauladan yang paling baik itu adalah Nabi Muhammad. Memang kita kada bisa sesabar Nabi Muhammad. Memang kita kada bisa sezuhud Nabi Muhammad. Tapi kita dijadikan umat Nabi Muhammad dari seorang nabi yang mana nabi itu manusia. Nabi Muhammad tuh, kenapa orang-orang bertanya, kenapa nabi akhir zaman, nabi yang paling mulia bukan dari golongan malaikat? Kenapa harus dari golongan manusia? Karena kita umatnya Nabi Muhammad disuruh mengikuti Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad itu daripada golongan malaikat, kenapa kan balasan? Wajah, kenapa kamu kada mempati Nabi Muhammad? Oh, Nabi Muhammad kan malaikat, jadi kami kada bisa mempati. Itu alasan orang-orang hari ini. Sekarang, Nabi Muhammad dilahirkan sebagai manusia dan kita hari ini sebagai manusia. Maka kada alasan bagi kita untuk tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi Muhammad sabar, harusnya kita juga berusaha untuk sabar. Walaupun kesabaran kita kada sebesar kesabaran Nabi. Harusnya kalau ketika Nabi Muhammad memiliki sifat zuhud, kada pernah mencintai dunia, harusnya kita pun memiliki sifat seperti sifatnya Nabi. Dan kalau kita berbicara tentang sifat-sifat Nabi, jelas waktu kita kada bakal cukup. Cuman yang jelas, ini seringkali ulun pesankan kepada bapak dan ibu sekalian, ikuti sunnah Nabi Muhammad, itu cara tercepat menghubungkan kita dengan Nabi Muhammad. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Wahai Muhammad, katanya Allah, sampaikan kepada umatmu, kalau kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikuti engkau, wahai Muhammad. Akan Allah Ta'ala berikan dua. Allah akan berikan cinta Allah kepada orang tersebut yang mengikuti sunnahmu, dan Allah akan berikan ampunan bagi orang yang mengikuti sunnahmu. Banyak daripada fadilah atau keutamaan yang hari ini kita dapat ketika kita mengerjakan sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Makanya benar kata Nabi Muhammad, "Bada Islam gariban wa sayaudu gariban kama bada." Fatuba lil ghuraba, kata Nabi. Islam itu, kata Nabi, dimulai daripada sesuatu yang aneh. Orang Arab ketika Islam itu masuk ke kota Mekah, orang Arab merasa Islam itu aneh. Orang Mekah pada masa itu mereka menyembah berhala, Pak. Mereka menyembah berhala. Ada berhala yang terbuat dari emas, ada yang terbuat dari patung, dari mana? Dari kayu, ada yang terbuat bahkan ada yang terbuat dari roti. Ini keren loh. Berhala dari roti itu keren menurut ulun gitu. Jadi pun lapar Pak diambil tangannya kadang-kadang. Kalau lapar gitu, ini memang kenyataannya gitu. Nah, itu mereka menyembah berhala. Sedangkan Nabi Muhammad mengajarkan untuk beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya. Kan di mata orang Arab itu aneh banget. Di mata orang Arab itu aneh banget. Kemudian kata Nabi, wasayaudu ghariban kama bada. Akan datang satu masa, akan datang satu zaman, Islam itu kan merasa aneh dari mata orang Islam itu sendiri. Kapan itu kejadiannya? Ya mungkin hari ini sudah kejadian. Ini mohon maaf lah, ini mohon maaf bukannya maksud apa-apa. Cuman hari ini mohon maaf pula. Kalau ada, ini mohon maaf lah sekali lagi. Kalau ada orang bercadar, orang tuh merasanya aneh gitu. Kalau ada orang bercadar, orang tuh merasa aneh. Padahal yang melihat orang itu, yang merasa aneh daripada orang itu orang Islam itu juga. Ija, kenapa aja kayak itu aja, pakai cadar-cadar gitu. Lu kenapa harusnya? Karena mereka hendak menjaga aurat mereka, menutup aurat mereka. Bahkan kalau kita hari ini, yang harusnya pian lihati, bukan maksudnya harus dilihat, artinya harusnya lebih malu, adalah orang-orang yang membuka aurat mereka tanpa malu di jalanan-jalanan umum. Itu yang harusnya lebih malu. Bahkan Pak, kalau seandainya kita berbicara orang-orang jahiliyah itu, bagaimana pakaian mereka, ini ulun beri contoh. Iya Pak, makasih banyak Pak. Berapa menit sih sudah? Oh, setengah jam sudah. Jangan Pak, ulun uyuh Pak, sudah. Jadi ini Ibu, jadi ini beri contoh pula. Guru-guru kami menjelaskan perempuan-perempuan jahiliyah sebelum diutus Nabi Muhammad di kota Mekah itu. Perempuan jahiliyah itu
pakai jilbab. Bayangkan, perempuan jahiliyah pakai jilbab. Hari ini yang Islam gak ada berjilbab. Jadi perempuan pakai jilbab di hari orang-orang jahiliyah itu, nih kayak ini jilbabnya. Ini guru ulun nyontohkan gini. Nah, nih pakai tutup gini, tapi ujungnya kan ibu-ibu kan biasanya dilipat gini kalau. Nah, itu bagus loh. Tapi kalau orang-orang jahiliyah, perempuan jahiliyah, ini ujungnya ini dilipat ke belakang. Nah, ini perempuan-perempuan jahiliyah ketika mereka memakai jilbab mereka. Tapi baju mereka kadang-kadang ada senonoh juga, kadang-kadang terbuka sedikit sini. Tapi bawahnya panjang. Bahkan dikatakan, Bu, orang-orang jahiliyah atau perempuan-perempuan jahiliyah itu pernah satu saat mereka itu berjalan, kemudian bajunya, abaya mereka itu tertiup angin. Jadi betis mereka tuh kelihatan. Itu dikatakan 1 tahun itu perempuan kada keluar rumah karena malu. Loh, hari ini, Bang? Wah, subhanallah. Gitu. Jadi itu perempuan jahiliyah. Makanya dikatakan oleh Nabi tadi, Islam itu akan terasa aneh lagi di akhir zaman oleh umat Islam itu sendiri. Makanya kata Nabi, fatubadil guraba, maka beruntunglah orang-orang yang merasa aneh atau orang-orang aneh itu beruntung. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, manil guraba? Siapa orang-orang yang beruntung itu? Humul ladina yuslihu ma afsadan nasa min sunnati. Orang yang beruntung itu adalah orang yang masih mau mengerjakan sunnahku, kata Nabi, ketika rusak daripada umatku. Hari ini Bapak Ibu, kalau masih mau mengerjakan sunnah Nabi Muhammad, maka ibu dan bapak termasuk orang yang beruntung menurut kategori hadis Nabi Muhammad SAW tersebut. Jadi beruntung kita hari inilah. Kita hari ini beruntung. Sebujurnya harusnya kita hari ini bersenang-senang aja. Harusnya bersenang-senang karena ini hari-hari kelahirannya Nabi Muhammad, bulan kelahirannya Nabi Muhammad. Barang siapa orang yang senang atas kelahiran Nabi, maka Allah pasti akan menyenangkan orang tersebut di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang yang Allah Ta'ala senangkan di dunia dan di akhirat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita bersama Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan langkah kaki kita bisa berziarah ke Baitullahil Haram dan bisa berziarah ke makamnya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala hidupkan kita dengan sunnah, dengan ilmu, dan selama kita hidup mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan keberkahan dalam kehidupan kita, daripada harta kita, keluarga kita, dan Allah mudah-mudahan memberikan kesehatan kepada kita semua dan ahli keluarga kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kita keturunan yang soleh dan soleha, yang mana keturunan itu dapat membahagiakan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Wal hadhihi niyya wa kullu man nabi salafun salih wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.